Bab 44, berdarah. Dapat nilai? Tapi kenapa? Aileen memekik frustrasi. Sudah mandi keringat, sakit pinggang, tulang serasa mau remuk, malah sekarang dapat nilai dari suaminya. Pokoknya malam ini nilai kamu mungkin nilai ini bisa jadi evaluasi untuk malam-malam selanjutnya. Mengatupkan bibir rapat-rapat, Alfian menyembunyikan seringai. Menatap galak sang istri yang kini tampak kebingungan. Raut wajah Aileen sudah berkerut bak kulit jagung kering. Selimut tebal berwarna putih tulang yang membalut tubuhnya ia remas hingga meninggalkan garis-garis kusut. Berbagai prasangka pun bermunculan di kepala, bahwa mungkinkah Alfian kurang puas dengan pelayanan tadi? Padahal sepanjang pergumulan berdurasi lebih dari 19 detik itu tak ada keluhan dari sang suami. Ia justru terlihat sangat menikmati permainan demi permainan. Bahkan ia bermanuver dengan begitu liar, buas dan lebih lama. Membuat Aileen kelimpungan dan kesulitan bernapas. Tetapi, sekarang ia malah bertingkah seolah-olah kurang puas. Licik sekali Tuan Squidward ini. Apa tidak bisa dinaikkan lagi nilainya? Ia bisa gagal dalam kelas Nona Park dan sulit untuk lulus. Bisa? Sudut bibir Alfian melengkung tipis. Kalau durasinya ditambah. Selain itu, mungkin kamu bisa mempelajari gaya lainnya untuk menghindari nilai E. Jahat sekali. Protes Aileen. Rasanya ingin menghantamkan bantal ke wajah menyebalkan suaminya itu. Dosen pembimbingmu ini agak disiplin, sayang. Jadi besok harus usaha lebih keras lagi, ya? Bibir Aileen mengerucut lucu. Suaminya yang dingin seperti lapisan es Antartika itu mendadak berubah menjadi suami mesum. Pagi ini Aileen terbangun dengan tubuh pegal. Kegiatan semalam masih menyisakan rasa aneh pada pangkal pahanya. Bagaimana tidak, semalam Alfian menerjangnya habis-habisan. Tanpa ampun. Menggeliat pelan, ia menarik selimut yang melorot untuk menutupi bagian dadanya yang terbuka. Matanya yang masih mengantuk memandangi setiap bagian kamar itu. Kamar yang dulunya memberikan kenangan pahit dan membuatnya ketakutan. Namun, semalam Alfian telah menghapus kenangan buruk masa lalu dan mengganti dengan kenangan baru yang manis. Perhatian Aileen lantas teralihkan pada sosok punggung tegap yang berdiri menghadap jendela. Tanpa sadar bibirnya melukis senyum. Suaminya itu terlihat begitu seksi pagi ini. Tubuh jangkung nan atletis itu berpadu sempurna dengan wajahnya yang rupawan. Pantas saja ia menjadi incaran banyak wanita. Tangannya terulur meraih jubah piyama. Kemudian bangkit dari tempat tidur yang tampak sangat berantakan akibat peperangan semalam. Kakinya terayun pelan dan berhenti tepat di belakang punggung suaminya. Lalu, melingkarkan tangan di pinggang laki-laki itu. Kamu sudah bangun? Alfian menolehkan kepala. Ia genggam tangan sang istri yang melingkar di pinggangnya. Iya. Jawabnya sambil menyandarkan kepala ke punggung sang suami. Jam berapa sekarang? Tanyanya, sebab suasana di luar belum terang sepenuhnya. Baru mau jam 6. Alfian menarik tangan sang istri, hingga wanita itu kini berdiri tepat di hadapannya. Ia merapikan rambut yang sedikit berantakan, lalu membungkukkan kepala dan membenamkan ciuman sayang di kening. Masih capek? Tidak terlalu? Alfian tersenyum. Mau belajar materi baru tidak? Aileen mendongak demi menatap manik hitam suaminya. Materi apa? Anatomi tubuh manusia. Wanita itu diam sejenak sambil berpikir. Itu kan pelajaran biologi. Memang, katanya mau dapat nilai A biar bisa lulus dengan hasil memuaskan. Kamu harus banyak belajar biologi, terutama sistem reproduksi manusia. Baru tersadar dengan maksud sang suami, Aileen mundur demi memberi jarak antara mereka. Namun, sudah terlambat. Karena Alfian sudah menangkap pinggangnya. Menyerat wanita itu ke tempat tidur hingga tubuh keduanya terjerembab di sana. Lepaskan! Lepaskan! Tawa Aileen menggema di udara.
Alfian menggerakkan jemarinya ke perut sang istri, menciptakan sensasi geli tak tertahan. Kamu tidak akan bisa lolos dari Tuan Gurita pagi ini, bisik Alfian. Tangannya yang nakal kembali menjelajah. Pelajaran biologi dengan materi sistem reproduksi pun berlangsung dramatis. Keduanya laksana sepasang pengantin yang baru mengecap manisnya pernikahan. Suara lenguhan kembali memenuhi kamar luas itu. Sepasang mata Alfian terpejam meresapi kenikmatan ketika monster kecilnya dilahap habis oleh Aileen. Isak tangis memenuhi sebuah kamar luas nan mewah bernuansa putih gading. Seorang gadis tengah terduduk di depan meja rias menatap pantulan dirinya. Mata sembab dengan lingkaran hitam itu melelehkan bulir-bulir kristal bening. Bagaimana tidurmu semalam, sayang? Oma Titin tampak penuh khawatir. Semalam Audi terus menangis dan mengeluh kesakitan, sehingga melarangnya pulang dan memintanya untuk menginap di rumah. Lagi pula orang tua Audi pasti akan marah kalau tahu putri mereka disiksa sedemikian kejam oleh menantu keluarga Darmawan. Audi hanya melirik sang Oma sekilas, kemudian kembali menatap beberapa bagian tubuhnya dalam pantulan cermin. Wajah, leher dan lengannya dipenuhi bekas cakaran, meninggalkan garis kemerahan. Aku tidak bisa tidur, Oma. Badanku rasanya remuk. Bekas cakaran wanita murahan itu masih terasa perih. Keluh Audi penuh amarah dan dendam. Kulit tubuhnya yang biasa terawat oleh skincare mahal harus menjadi korban keganasan istri dari mantan kekasihnya. Wanita itu memang sangat liar. Bagaimana Alfian bisa menikahi wanita seperti itu? Membuat malu saja. Gerutu Oma Titin. Oma, ini sudah masuk tindak penganiayaan. Aileen harus dihukum karena sudah menyerangku sampai seperti ini. Wajahku mungkin akan meninggalkan bekas luka yang tidak bisa hilang. Lirihnya pilu. Oma Titin mengangguk setuju dengan ucapan Audi. Kamu benar, sayang. Ini memang sudah keterlaluan. Kita akan melaporkan wanita itu dan dia pasti akan menerima hukuman. Tapi Alfian pasti akan membelanya. Audi meragu setelah melihat kemarahan Alfian semalam. Selama mengenal Alfian, belum pernah ia melihat mantan kekasihnya itu tega membentak sang Oma. Di mana rasa hormat yang selama ini dijaga dengan baik itu? Alfian begitu karena tidak tahu wanita seperti apa yang dia jadikan istri. Tapi setelah kejadian semalam, Alfian pasti akan sadar. Acara keluarga kita jadi berantakan karena ulah wanita liar itu. Omel sang Oma panjang lebar, kemudian mengeluarkan ponsel dari sakunya. Oma mau telepon siapa? Tanya Audi. Alfian. Oma mendesah kesal. Mencari nama sang cucu dalam daftar kontak, lalu mendekatkan benda pipi itu ke daun telinga. Namun, setelah beberapa kali mengulang, panggilan tak kunjung terhubung. Sehingga Oma Titin memilih menghubungi seseorang yang ia tugaskan untuk menjadi informan terpercaya di rumah Alfian. Di mana Alfian? Tanyanya sesaat setelah panggilan terhubung. Tuan tidak pulang semalam, Nyonya. Jawab wanita di ujung telepon. Dahi keriput Oma Titin berkerut dalam. Tidak pulang? Memangnya dia kemana sampai tidak pulang? Saya tidak tahu, Nyonya. Tuan tidak memberi kabar. Nona Aileen juga belum pulang sejak keluar rumah kemarin sore. Senyum mengembang sempurna di bibir merah merun wanita itu. Raut wajahnya menyeratkan kepuasan. Tanpa permisi ia memutus panggilan dan meletakkan ponselnya ke meja. Menghempas tubuhnya di sudut ranjang yang empuk. Kenapa, Oma? Tanya Audi penasaran. Setelah melihat sang Oma tersenyum di balik wajah kesalnya. Li sebelang Alfian tidak pulang. Dia pasti marah dengan kelakuan memalukan istrinya semalam. Oma hafal betul dengan kebiasaan cucunya itu. Jika sedang marah atau kesal dengan sesuatu, Alfian akan memilih menenangkan diri dan tidak pulang ke rumah. Katanya Aileen juga belum pulang. Semoga saja dia memang pergi untuk selamanya dan tidak akan kembali. Audi ikut tersenyum. Tidak disangka jalannya untuk menyingkirkan Aileen akan semudah ini.
Tidak percuma mengorbankan kulit mulusnya untuk menjadi sasaran kemarahan wanita itu. Dugaan Uma tentang Alfian yang sedang marah besar memang benar adanya. Tetapi sumber dari kemarahan lelaki itu tentu saja bukan karena perbuatan istrinya semalam. Aku tidak mau tahu. Pecat semua anggota keluarga Darmawan yang ikut terlibat menghina istriku semalam. Perintah Alfian. Selama beberapa saat kebisuan mendominasi. Gali belum mampu berucap sepatah kata pun setelah menerima perintah pemecatan dari sang bos. Pecat semua? Kamu yakin? Tanya Gali hendak memastikan. Sambil memikirkan nama-nama anggota keluarga Darmawan yang bekerja di perusahaan. Semuanya keluarga dekat. Loh, aku tidak peduli. Alfian nyaris membentak. Rekaman CCTV yang menayangkan detik-detik Aileen dipermalukan di hadapan seluruh keluarga benar-benar membakar amarahnya. Di antara puluhan orang yang hadir dalam acara makan malam keluarga itu, tak ada satu orang pun yang membela. Aileen dipojokkan, direndahkan, bahkan menjadi bahan tertawaan. Tenang dulu, Al, coba bicarakan baik-baik. Galih mencoba meredam amarah sepupunya itu. Tidak enak kalau kita pecat semua. Lagi pula dengan kamu memecat mereka, Aileen pasti akan semakin dipandang buruk. Bukannya reda, amarah Alfian malah semakin menjadi-jadi. Aku tidak butuh penilaian mereka tentang Aileen. Hari ini juga aku ingin mereka semua dipecat. Tidak ada pengecualian. Oke. Gali akhirnya menyerah. By the way, Audi akan melaporkan Aileen atas tindak penganiayaan dan dia dapat dukungan dari Oma. Bilang padanya melapor saja sebanyak yang dia mau. Ujar Alfian mulai kesal. Tapi mereka punya bukti yang bisa memberatkan Aileen. Audi terluka karena diserang Aileen. Alfian sama sekali tak terpengaruh dengan ucapan Galih. Justru ia memuji keberanian istrinya yang berani melawan. Kita lihat saja siapa yang akan menang nanti. Alfian memutus panggilan. Melempar ponsel ke kursi dan kembali berdiri menghadap jendela. Berharap kemarahan yang sedang menguasai hatinya segera menghilang. Memikirkan betapa malu dan hancurnya perasaan Aileen semalam saja sudah membuat Alfian merasa ingin menghancurkan seluruh anggota keluarganya. Pandangan Alfian lantas tertuju ke kamar mandi. Terdengar suara gemercik air dari dalam sana. Bibirnya menyeringai ketika otak cerdas Abu Nawas miliknya mulai bekerja. Aileen merasakan kenyamanan luar biasa kala kulit tubuhnya dipenuhi rasa hangat. Berendam dengan tambahan aromaterapi benar-benar merilekskan otot-ototnya yang kaku. Wanita itu bersandar di bathtub. Tiba-tiba bayangan adegan mandi bersama dalam film yang ditontonnya bersama Alfian beberapa waktu lalu terlintas dalam pikiran. Dan entah mengapa otak polosnya malah membayangkan dirinya dan Alfian yang menjadi peran utama dalam film erotis itu. Aku pasti ketularan mesumnya Tuan Squidward itu. Otak polosku benar-benar ternoda sekarang. Kenapa aku terus memikirkan adegan dalam film itu? Dan kenapa sekarang aku merasa seperti digerayangi? Ingin sekali Aileen menyingkirkan pikiran kotor itu. Tetapi anehnya, semakin ia berusaha, rasa itu semakin terasa nyata. Malah ia merasa sepasang tangan itu kini bergerak ke sekitar dada. Menghilang dari pikiranku. Menghilang. Pekik Aileen, mengusir bayang-bayang yang bermunculan di kepala. Memangnya kamu sedang memikirkan apa? Bisikan itu membuat sepasang mata Aileen terbuka lebar-lebar. Kepalanya refleks menoleh ke belakang. Alangkah terkejut saat matanya bertemu dengan manik hitam suaminya. Jadi dari tadi aku tidak melamun. Gumamnya sangat pelan. Bagaimana kamu ada di sini? Aileen tiba-tiba panik. Pandangannya langsung tertuju pada pintu kamar mandi. Sambil mengingat-ingat apakah tadi ia memang lupa mengunci pintu. Memangnya kenapa kalau aku ada di sini? Kamu keberatan? Aileen tersenyum memamerkan deretan gigi putihnya. Tidak. Tapi tanganmu itu, Tuan. Seperti gurita yang suka menjalar kemana-mana. Apa kamu tidak tahu kalau kamu sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia?
Bibir Alfian mengatup menahan tawa. Sejak terbangun tadi ia merasa Aileen lebih cerewet dari biasanya. Dan setiap ucapan polos wanita itu terasa menggemaskan baginya. Melanggar hak asasi manusia? Apanya? Caramu menggerayangiku itu termasuk tindakan mengeksploitasi tubuh orang. Protes Aileen sengaja dilebih-lebihkan. Dan lihat ini! Ia menunjuk dada dan leher di mana tertinggal jejak-jejak cinta yang ditinggalkan Alfian semalam. Leher dan dadaku sekarang bermotif polkadot, penuh dengan tanda merah. Wow, itu keren! Ini mahakarya terbaik yang pernah kubuat. Seru Alfian memandang kagum. By the way, seharusnya aku yang merasa dieksploitasi sejak semalam. Kenapa? Karena kamu menjadikanku objek untuk mempraktekkan materi yang diberikan Nona Park. Itu baru tindakan eksploitasi namanya. Bibir Aileen mengerucut gemas. Lelaki ini memang pandai bersilat lidah. Itu namanya simbiosis mutualisme, Tuan. Kita saling menguntungkan. Aileen menolehkan kepala demi menatap wajah suaminya. Namun, senyum yang menghiasi wajah wanita itu seketika meredup. Tangannya terulur mengusap ujung hidung suaminya. Sayang, kenapa hidungnya berdarah?